Aisyah membanting pintu kamar mandi di rumah sakit, air mata mengalir deras saat dia melihat hasil tes kehamilan yang negatif lagi, tapi saat itu ponselnya berdering, ayahnya, Pak Hadi, baru saja meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Tubuhnya gemetar, bukan karena duka, tapi karena rahasia yang selama ini dia kubur dalam-dalam tiba-tiba terasa seperti bom waktu yang meledak, memaksa dia menghadapi kebohongan hidupnya yang telah bertahun-tahun. Di pemakaman ayahnya besok, dia tahu segalanya akan berubah, termasuk pernikahannya dengan Budi yang selama ini hanya topeng untuk menyembunyikan cintanya pada Sinta. Aisyah berdiri di depan cermin, memandang wajahnya yang pucat. Sudah 5 tahun sejak dia menikah dengan Budi, pria baik hati yang dia kenal dari lingkungan kerja ayahnya. Pak Hadi, seorang pengusaha sukses di Jakarta, selalu bangga dengan putri satu-satunya. Kamu harus punya keluarga bahagia, seperti ayah dan ibumu dulu, katanya berulang kali. Ibu Aisyah meninggal saat dia masih remaja, meninggalkan ayahnya yang semakin protektif. Di masyarakat Indonesia yang konservatif, terutama di keluarga Muslim seperti mereka, orientasi seksual bukanlah pilihan, itu adalah dosa yang harus disembunyikan. Aisyah tahu itu sejak kecil, tapi saat bertemu Sinta di kampus Universitas Indonesia, segalanya berubah. Sinta adalah mahasiswa sastra yang penuh semangat, dengan rambut pendek dan senyum yang bisa menerangi ruangan. Mereka bertemu di kelompok diskusi buku, dan sejak itu, Aisyah merasakan tarikan yang tak bisa dia tolak. Itu bukan sekadar persahabatan, itu adalah cinta yang dalam, yang membuat Aisyah merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi ayahnya mulai curiga saat melihat Aisyah terlalu sering bersama Sinta. Jangan terlalu dekat dengan teman perempuan, nanti orang bilang macam-macam, katanya suatu hari. Aisyah panik. Dia mulai menjauh dari Sinta, tapi hatinya hancur. Untuk membuktikan pada ayahnya, dan pada dirinya sendiri bahwa dia normal, Aisyah menerima lamaran Budi, sahabat keluarga yang selalu sabar. Pernikahan mereka megah, dihadiri ratusan tamu, tapi bagi Aisyah, itu seperti masuk ke penjara yang dia bangun sendiri. Setelah pernikahan, Aisyah pindah ke rumah baru di kawasan elite Jakarta Selatan. Budi bekerja sebagai manajer di perusahaan ayahnya, sementara Aisyah menjadi guru sekolah menengah. Hidup mereka tampak sempurna dari luar, rumah besar, mobil mewah, liburan ke Bali. Tapi di balik itu, Aisyah merasa hampa. Setiap malam, saat Budi tidur, Aisyah diam-diam membuka album foto lama, memandang gambar Sinta yang tersenyum. Sinta telah pindah ke Bandung setelah lulus, bekerja sebagai editor buku, dan mereka tak pernah bertemu lagi. Aisyah pernah mencoba menghubungi, tapi Sinta menolak. Kamu pilih jalanmu, Aisyah. Jangan ganggu aku lagi. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Kini, dengan kematian ayahnya, Aisyah merasa bebas sekaligus tercekik. Dia harus mengatur pemakaman, menghubungi kerabat, dan berpura-pura berduka seperti putri yang sempurna. Tapi dalam hati, dia marah. Marah pada ayahnya yang memaksanya hidup bohong. Marah pada masyarakat yang menganggap cintanya sebagai penyimpangan. Marah pada dirinya sendiri yang tak berani melawan. Malam itu, dia duduk di ruang tamu, memegang foto ayahnya. Kenapa kau buat aku seperti ini, Yah, gumamnya. Budi masuk, memeluknya dari belakang. Kita akan lewati ini bersama, sayang. Aisyah tersenyum palsu, tapi dalam hati, dia tahu ini adalah awal dari kehancuran. Pagi harinya, pemakaman di Pujeruk Purut berlangsung khidmat. Ratusan orang datang termasuk rekan bisnis ayahnya. Aisyah berdiri di samping Budi, mengenakan kerudung hitam, mata sembab. Saat peti mati diturunkan, dia merasa lega yang aneh. Ayahnya tak lagi bisa mengontrol hidupnya. Tapi saat upacara selesai, seseorang mendekat. Aisyah, suara itu Amelia.
Dia menoleh, dan hatinya berhenti. Sinta berdiri di sana, dengan mata yang sama seperti dulu, penuh emosi. Aku datang untuk menghormati Pak Hadi. Beliau pernah baik padaku. Aisyah tergagap. Pertemuan ini tak terduga, dan itu membangkitkan semua yang telah dia kubur. Budi memperhatikan, tapi dia tak tahu apa-apa. Saat itu, Aisyah sadar, rahasianya mulai retak. Hari-hari setelah pemakaman, Aisyah tak bisa tidur. Gambar Sinta terus menghantuinya. Mengapa Sinta datang? Apakah itu tanda? Aisyah mulai mempertanyakan segalanya. Pernikahannya dengan Budi semakin tegang. Budi merasa Aisyah menjauh, tapi dia tak berani bertanya. Kamu baik-baik saja, tanyanya suatu malam. Aisyah mengangguk, tapi hatinya bergejolak. Dia mulai mencari tahu tentang Sinta melalui media sosial. Sinta masih single, aktif di komunitas LGB di Bandung. Aisyah iri. Mengapa Sinta bisa hidup bebas, sementara dia terjebak? Konflik inner ini membuat Aisyah gelisah. Dia mulai berpikir untuk bertemu Sinta lagi, tapi itu berarti mengkhianati Budi. Pilihan itu menyiksa. Di kantor, Aisyah bertemu dengan sahabatnya, Rina, yang tahu rahasianya sejak kuliah. Kamu harus jujur pada diri sendiri sekarang, Ais. Ayahmu sudah tiada. Kata-kata Rina seperti pukulan. Aisyah marah. Mudah bagimu bilang begitu. Keluargaku, masyarakat, semuanya akan hancurkan aku. Debat itu membuat Aisyah semakin bingung. Malam itu, dia mengirim pesan pada Sinta, bisakah kita bertemu? Jawaban datang cepat, kenapa sekarang? Aisyah tak tahu harus jawab apa. Ini adalah langkah pertama menuju jurang. Aisyah memutuskan bertemu Sinta di sebuah cafe di Jakarta. Saat melihat Sinta duduk di sana, hatinya berdegup kencang. Mereka bicara lama tentang masa lalu, tentang rasa sakit. Aku mencintaimu, Ais, tapi kamu pilih ayahmu daripada kita. Kata Sinta membuat Aisyah menangis. Mereka berpelukan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Aisyah merasa utuh. Tapi saat pulang, rasa bersalah menyerang. Budi menunggu di rumah, dengan makan malam yang dia masak. Kamu dari mana? Tanyanya. Aisyah berbohong, bertemu teman lama. Kebohongan itu semakin menumpuk, dan Aisyah tahu, ini hanyalah awal dari badai. Konflik mulai memuncak saat Budi menemukan pesan di ponsel Aisyah. Siapa Sinta? Tanyanya dengan suara gemetar. Aisyah panik, tapi dia tak bisa bohong lagi. Dia. Teman dekatku dulu. Budi curiga, dan pertengkaran pertama mereka meledak. Kamu berubah sejak ayahmu meninggal. Apa yang terjadi? Aisyah tak bisa jawab. Dia lari ke kamar, menangis sendirian. Di luar, masyarakat mulai bergosip. Kerabat ayahnya bertanya kenapa Aisyah tak hamil setelah 5 tahun. Tekanan itu membuat Aisyah semakin tertekan. Dia mulai mempertimbangkan perceraian, tapi itu berarti kehilangan segalanya, warisan ayah, reputasi, bahkan Budi yang tak bersalah. Pilihan itu penuh kontroversi. Apakah benar dia harus mengorbankan kebahagiaan orang lain demi dirinya sendiri? Aisyah terbangun di pagi hari dengan mata bengkak, setelah malam yang penuh mimpi buruk tentang ayahnya yang menatap kecewa dari kubur. Budi sudah pergi ke kantor, meninggalkan catatan, kita perlu bicara malam ini. Hatinya semakin berat. Hari itu di sekolah, murid-muridnya bertanya kenapa Bu Aisyah tampak sedih. Dia tersenyum palsu, tapi dalam hati, dia merasa seperti aktris yang lelah memerankan peran. Setelah jam mengajar, Rina menelepon. Aku dengar kamu bertemu Sinta. Bagaimana? Aisyah menceritakan semuanya, dan Rina mendukung. Ini saatnya kamu hidup untuk dirimu, Ais. Masyarakat Indonesia memang keras,
tapi ada komunitas yang mendukung. Kata-kata itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Bagaimana jika keluarga tahu? Sore itu, Aisyah memutuskan untuk bertemu Sinta lagi, kali ini di Bandung. Dia berbohong pada Budi bahwa ada urusan sekolah. Perjalanan kereta 2 jam itu penuh gejolak batin. Saat tiba, Sinta menyambutnya di stasiun dengan pelukan hangat. Mereka berjalan ke apartemen Sinta, bicara tentang hidup masing-masing. Sinta menceritakan perjuangannya sebagai lesbian terbuka di Indonesia, diskriminasi di tempat kerja, ancaman dari kelompok konservatif, tapi juga kebebasan yang dia rasakan. Aku tak bisa hidup bohong lagi setelah kamu pergi, kata Sinta. Aisyah menangis, mengakui bahwa pernikahannya adalah kesalahan. Mereka menghabiskan sore itu berpegangan tangan, mengenang masa lalu. Tapi saat malam tiba, Aisyah harus pulang, dan perpisahan itu menyakitkan. Jangan pergi lagi, bisik Sinta. Aisyah ragu. Pulang ke Jakarta, Budi menunggu dengan wajah marah. Kamu bohong lagi. Aku cek ponselmu. Pertengkaran hebat terjadi. Budi menemukan foto lama Aisyah dan Sinta. Apa ini? Kamu lesbian. Kata itu keluar seperti tuduhan. Aisyah tak bisa menyangkal lagi. Dia menceritakan semuanya, cinta pada Sinta, tekanan ayah, kebohongan pernikahan. Budi terpukul, menangis untuk pertama kalinya di depan Aisyah. Aku mencintaimu, Ais. Kenapa kamu tak bilang dari awal? Aisyah merasa bersalah. Budi adalah korban tak bersalah, tapi dia juga korban sistem yang memaksa. Malam itu mereka tidur terpisah, dan Aisyah tahu pernikahan mereka retak. Keesokan harinya, berita tentang kematian Pak Hadi masih hangat, dan kerabat mulai datang ke rumah untuk membahas warisan. Tante Lina, adik ayahnya, bertanya langsung, kapan kamu punya anak, Ais? Ayahmu pasti ingin cucu. Pertanyaan itu seperti garam di luka. Aisyah tersenyum paksa, tapi dalam hati, dia marah pada norma masyarakat yang melihat pernikahan hanya sebagai pabrik anak. Budi diam saja, tapi tatapannya penuh pertanyaan. Setelah kerabat pergi, Budi bilang, aku butuh waktu untuk pikir. Dia pergi ke rumah orang tuanya di Bogor, meninggalkan Aisyah sendirian. Kesepian itu membuat Aisyah semakin dekat dengan Sinta melalui telepon. Mereka bicara setiap malam, dan cinta lama bersemi lagi. Tapi Aisyah tahu, ini adalah pengkhianatan. Di tengah kekacauan, Aisyah mulai mencari dukungan. Dia bergabung dengan grup online di Indonesia, di mana anggota berbagi cerita serupa, tekanan keluarga, pernikahan paksa, diskriminasi. Satu cerita tentang wanita yang bunuh diri karena tak tahan hidup bohong membuat Aisyah takut. Aku tak mau seperti itu, gumamnya. Rina mengajaknya ke pertemuan rahasia di Jakarta, di mana Aisyah bertemu wanita lain yang berjuang. Di sana, dia merasa tak sendirian. Tapi saat pulang, dia melihat berita di tentang raya polisi terhadap acara LGBT, mengingatkan betapa berbahayanya hidup terbuka di Indonesia. Konflik moral semakin dalam, apakah dia berhak bahagia jika itu menyakiti orang lain? Budi kembali setelah 3 hari, dengan wajah lelah. Aku tak bisa terus seperti ini, Ais. Kita cerai saja. Kata itu mengejutkan Aisyah. Dia tak menyangka Budi yang meminta. Tapi Budi menjelaskan, aku tak mau jadi topengmu. Kamu pantas bahagia dengan siapapun. Aisyah menangis, merasa lega sekaligus bersalah. Perceraian di Indonesia bukan hal mudah, terutama bagi Muslim, butuh persetujuan keluarga, pengadilan, dan gosip masyarakat. Tante Lina pasti marah besar, menganggap Aisyah menghancurkan nama keluarga. Tapi Aisyah setuju. Mereka mulai proses, tapi rahasia Aisyah masih tersembunyi. Sementara itu, Sinta datang ke Jakarta untuk mendukung.
Mereka bertemu di taman, berbicara tentang masa depan. Aku mau kita bersama, Ais. Tapi kamu harus siap hadapi semuanya. Aisyah ragu. Bagaimana dengan pekerjaannya sebagai guru? Anak didiknya, orang tua murid, semuanya akan menilai. Tekanan sosial itu nyata. Di malam hari, Aisyah bermimpi ayahnya marah. Kamu hancurkan segalanya yang aku bangun. Bangun dengan keringat dingin, Aisyah mempertanyakan pilihan. Apakah ini benar? Atau hanya egois? Proses perceraian mulai berjalan. Pengacara mereka, seorang teman Budi, menyarankan mediasi keluarga dulu. Saat bertemu Tante Lina dan kerabat lain, badai meledak. Apa alasanmu cerai? Kamu tak punya anak, itu dosa, tuduh Tante Lina. Aisyah diam, tapi Budi membela, ini urusan kami. Tapi Tante Lina curiga, dan mulai menggali masa lalu Aisyah. Dia menemukan Oto Sinta, dan gosip menyebar. Aisyah lesbian. Astagfirullah. Kata-kata itu seperti api yang membakar. Aisyah dipecat dari sekolah setelah orang tua murid protes. Hidupnya runtuh. Dalam keputusasaan, Aisyah pindah sementara ke apartemen Sinta di Bandung. Di sana mereka hidup bersama untuk pertama kalinya, tapi bukan tanpa konflik. Sinta ingin Aisyah terbuka, tapi Aisyah takut. Masyarakat tak akan terima kita, katanya. Debat itu sering terjadi, membuat hubungan mereka tegang. Aisyah mulai meragukan, apakah cinta ini sepadan dengan pengorbanan. Budi, di sisi lain, mulai move on, tapi dia masih peduli. Dia menelepon, hati-hati, Ais. Keluarga marah besar. Ancaman dari kerabat mulai datang, pemutusan warisan, pengucilan sosial. Aisyah merasa seperti buronan. Tension meningkat saat Tante Lina mengajak Aisyah bertemu. Kembalilah ke Budi, atau kau bukan keluargaku lagi. Ultimatum itu menyiksa. Aisyah menolak, tapi hatinya hancur. Ini adalah pengkhianatan terhadap ayahnya yang telah meninggal. Tapi di sisi lain, ini adalah kebebasan. Pilihan itu penuh perdebatan moral, apakah setia pada diri sendiri berarti egois? Aisyah mulai menulis jurnal, mencurahkan semua konflik inner. Setiap kata adalah perjuangan. Aisyah berdiri di balkon apartemen Sinta, memandang kota Bandung yang sibuk, tapi pikirannya penuh kegelapan. Sudah 2 bulan sejak perceraian resmi, tapi gosip tak berhenti. Media sosial penuh komentar jahat, wanita seperti dia merusak moral bangsa. Aisyah blokir akunnya, tapi luka itu dalam. Sinta mencoba menghibur, kita kuat bersama. Tapi Aisyah merasa bersalah karena menyeret Sinta ke dalam kekacauan ini. Mungkin aku salah pilih, gumamnya suatu malam. Sinta marah, jangan katakan itu. Kita berjuang untuk ini. Konflik hubungan mereka semakin dalam, penuh perdebatan tentang komitmen dan pengorbanan. Di Jakarta, Budi mulai berkencan dengan wanita lain, tapi dia masih hubungi Aisyah untuk urusan warisan. Tante Lina mau ambil semuanya, katanya. Aisyah pergi ke pengadilan untuk sidang warisan. Di sana, Tante Lina menyerang, kamu tak layak dapat apa-apa setelah apa yang kau lakukan. Hakim memutuskan adil, tapi Aisyah hanya dapat sebagian kecil. Kehilangan itu bukan soal uang, tapi simbol penolakan keluarga. Pulang ke Bandung, Aisyah menangis di pelukan Sinta. Aku kehilangan segalanya demi kamu. Kata itu membuat Sinta merasa terbebani. Tekanan sosial semakin berat. Di Bandung, tetangga mulai curiga melihat 2 wanita hidup bersama. Suatu hari, ada ketukan pintu, polisi datang karena laporan kegiatan tak senonoh. Mereka interogasi, tapi tak ada bukti. Aisyah ketakutan. Ini Indonesia, Sinta. Kita tak aman. Sinta balas, kita harus lawan, bukan lari.
Perbedaan pendekatan itu membuat mereka bertengkar hebat. Aisyah ingin hidup diam-diam, Sinta ingin aktif diadvokasi. Konflik ini menguji cinta mereka. Apakah cinta cukup tanpa kompromi? Rina datang berkunjung, membawa berita buruk, sekolah lama Aisyah tolak referensi kerjanya karena masalah moral. Aisyah susah cari kerja baru. Dia mulai bekerja relance sebagai tutor online, tapi penghasilan minim. Keuangan tegang membuat hubungan dengan Sinta semakin rumit. "Kamu salahkan aku?" tanya Sinta suatu hari. Aisyah tak jawab, tapi diamnya menyakitkan. Di malam hari, Aisyah ingat ayahnya, hidup harus benar menurut agama. Mimpinya penuh hantu masa lalu. Konflik inner ini membuat Aisyah depresi, minum obat tidur berlebih. Sinta khawatir. Puncak konflik datang saat Sinta diundang ke konferensi di Yogyakarta. "Aku mau kamu ikut," katanya. Aisyah ragu, itu berbahaya. Tapi Sinta memaksa, "Ini untuk kita." Mereka pergi, tapi di acara, ada demo anti dari kelompok radikal. Batu dilempar, polisi turun tangan. Aisyah terluka ringan, dan mereka lari. Di hotel, Aisyah marah, "Lihat apa yang terjadi. Ini gila." Sinta balas, "Kita tak bisa diam selamanya." Pertengkaran itu hampir putuskan mereka. Aisyah pulang sendirian ke Bandung, merenung. Apakah ini harga yang harus dibayar? Budi menelepon lagi, "Aku dengar kamu terlibat demo. Hati-hati." Kepeduliannya membuat Aisyah ragu. Apakah dia salah tinggalkan Budi? Tapi dia tahu, itu bukan cinta. Sementara itu, Tante Lina hubungi, "Kembalilah, Ais. Kami makan jika kamu berubah." Tawaran itu menggoda, tapi Aisyah tolak. Ini adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Tapi keraguan tetap. Di grup LGD, dia baca cerita sukses, wanita yang diterima keluarga setelah waktu. Harapan muncul, tapi realitas keras. Sinta pulang, dan mereka rekonsiliasi. "Makan aku, Ais. Kita ambil pelan-pelan." Mereka mulai rencana pindah ke kota lebih liberal seperti Bali. Tapi sebelum itu, Aisyah harus hadapi masa lalu. Dia pergi ke makam ayahnya di Jakarta. Di sana dia bicara sendirian, "Yah, aku makan kamu. Dan aku harap kamu makan aku." Air mata jatuh, tapi ada kedamaian. Pulang, dia cerita pada Sinta. Ini adalah langkah maju. Tapi badai belum berakhir. Suatu hari, foto Aisyah dan Sinta bocor di media sosial, diposting oleh mantan rekan kerja yang dendam. Komentar benci membanjiri, ancaman mati, kutukan agama. Aisyah panik, "Sinta tenang, kita lawan dengan hukum." Mereka lapor polisi, tapi proses lambat. Tekanan itu membuat Aisyah sakit, demam tinggi. Sinta rawat dia, dan di saat lemah, Aisyah akui, "Aku takut kehilanganmu." Cinta mereka semakin kuat, tapi harga semakin mahal. Di tengah itu, Budi datang ke Bandung. "Aku mau bantu. Aku masih teman." Mereka bicara lama, dan Budi akui, "Aku tahu dari awal, tapi aku harap bisa ubahmu." Pengakuan itu menyakitkan, tapi membebaskan. Budi bantu dengan pengacara untuk kasus pencemaran nama. Ini adalah momen pengampunan. Aisyah sadar, pengkhianatan bukan hitam putih. Setiap pilihan punya konsekuensi. Konflik mencapai klimaks saat Tante Lina datang tak diundang. "Kamu harus berhenti ini, Ais. Ini dosa besar." Debat sengit terjadi, dengan Sinta membelah. "Cinta bukan dosa, Tante." Tante Lina marah, tapi melihat Aisyah tegar, dia mulai ragu. "Ayahmu tak mau lihatmu seperti ini." Aisyah balas, "Ayah mau aku bahagia." Tante pergi, tapi benih perubahan ditanam. Aisyah merasa menang, tapi lelah. Ini adalah perjuangan seumur hidup.
Aisyah dan Sinta memutuskan pindah ke Bali mencari kehidupan baru. Di sana komunitas lebih terbuka, meski tantangan tetap. Mereka sewa rumah kecil di Ubud. Aisyah dapat kerja sebagai editor relance, Sinta lanjut karirnya. Hidup baru ini penuh harapan, tapi masa lalu menghantui. Surat dari Tante Lina datang, aku pikir-pikir lagi. Mungkin aku salah. Itu adalah celah, tapi Aisyah ragu. Apa kita percaya? Tanya Sinta. Mereka putuskan tunggu. Di Bali, mereka bertemu pasangan lain, berbagi cerita. Satu pasangan cerita tentang rekonsiliasi keluarga setelah bertahun-tahun. Itu memberi inspirasi. Tapi suatu hari, demo anti-LGBT di Jakarta jadi berita nasional, mengingatkan risiko. Aisyah mulai aktif di advokasi online anonymously. Ini adalah cara dia lawan ketakutan. Sinta bangga kamu berubah. Tapi perubahan itu tak mudah. Aisyah masih mimpi ayahnya, tapi sekarang mimpi itu lebih damai. Budi menikah lagi, undang Aisyah ke pernikahannya. Aisyah pergi dengan Sinta. Di sana mereka bertemu Tante Lina. Aku tak setuju, tapi kamu tetap keluargaku, kata Tante. Rekonsiliasi kecil itu menyembuhkan luka. Tapi tidak semua kerabat setuju. Beberapa putus hubungan. Aisyah terima itu sebagai harga kebebasan. Di pesta, Budi bisik, aku bahagia untukmu. Momen itu penuh emosi, menunjukkan bahwa pengampunan mungkin. Hidup di Bali tak sempurna. Aisyah dapat ancaman online membuat mereka pindah alamat. Sinta stres, dan mereka bertengkar lagi. Mungkin kita terlalu cepat, kata Aisyah. Sinta balas, tidak, ini ujian. Mereka ke psikolog, belajar komunikasi. Terapi itu bantu Aisyah hadapi trauma, tekanan ayah, masyarakat, diri sendiri. Dia sadar, mau bahagia butuh usaha. Puncak emosional datang saat Aisyah tulis buku tentang pengalamannya, anonymously. Buku itu terbit, dan dapat respon positif dari komunitas LGBT. Tapi juga kritik dari konservatif. Aisyah terima wawancara radio, suaranya disamarkan. Cinta tak pilih gender, katanya. Sinta dukung, tapi khawatir keselamatan. Ini adalah momen kebangkitan. Aisyah tak lagi korban, tapi pejuang. Tapi tragedi kecil terjadi, Sinta sakit, diagnosis kanker tahap awal. Aisyah hancur. Ini hukuman, gumamnya. Tapi Sinta kuat, tidak, ini hidup. Aisyah rawat Sinta, dan di saat itu, cinta mereka teruji. Budi kirim bantuan, Tante Lina telepon. Dukungan datang dari tak terduga. Sinta sembuh setelah pengobatan, dan pengalaman itu satukan mereka lebih erat. Aisyah sadar, pengorbanan sepadan. Kembali ke Jakarta untuk urusan buku, Aisyah bertemu Rina. Kamu inspirasi banyak orang, kata Rina. Aisyah tersenyum, tapi tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat Indonesia berubah lambat, dengan undang-undang anti-LGBT mengancam. Tapi Aisyah optimis. Dia mulai rencana kelompok dukungan untuk wanita seperti dia. Ini adalah langkah besar. Di akhir tahun, Aisyah dan Sinta rayakan ulang tahun bersama. Di pantai Bali, mereka janji setia. Apapun yang datang, kita hadapi, kata Aisyah. Sinta peluk dia. Momen itu indah, tapi rapuh. Aisyah tahu, hidup sebagai lesbian di Indonesia penuh risiko, tapi juga penuh makna. Tapi konflik terakhir muncul saat Tante Lina sakit. Aisyah pergi ke Jakarta, rawat Tante. Di rumah sakit, Tante akui, aku takut kehilanganmu seperti kehilangan kakakku. Rekonsiliasi penuh terjadi. Tante terima Sinta sebagai teman dekat. Itu bukan penerimaan penuh, tapi cukup. Aisyah pulang dengan hati ringan. Hidup berlanjut dengan keseimbangan baru.
Aisyah tulis sekuel buku, Sinta pulih sepenuhnya. Mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Tapi Aisyah tetap pertanyakan, apakah semua pengorbanan ini benar? Jawabannya ambigu, tapi dia pilih ya. Aisyah duduk di teras rumah Bali, menatap matahari terbenam, memikirkan perjalanan panjangnya. Sudah 3 tahun sejak pemakaman ayahnya, dan hidupnya berubah total. Buku keduanya terbit, memberi suara pada banyak wanita. Tapi ancaman tetap, email benci, panggilan anonim. Sinta lindungi dia, dan mereka semakin kuat. Kita menang, kata Sinta suatu hari. Aisyah setuju, tapi tahu perjuangan abadi. Di Jakarta, Budi punya anak, dan Aisyah senang untuknya. Mereka tetap teman, bukti bahwa akhir tak selalu pahit. Tante Lina kunjungi Bali, bawa hadiah. Aku belajar terima, katanya. Perubahan itu lambat, tapi nyata. Aisyah sadar, masyarakat bisa berubah jika individu berani. Tapi momen refleksi datang saat Aisyah bicara di webinar LUD. Apa harga kebahagiaan? Tanyanya pada audiens. Jawaban beragam, pengorbanan, kehilangan, tapi juga kebebasan. Aisyah bagikan ceritanya, tanpa nama asli. Respon positif, tapi juga debat, apakah lesbian sesuai agama? Aisyah tak jawab, tapi biarkan diskusi. Ini adalah cara dia dorong perubahan. Hidup sehari-hari penuh rutinitas bahagia, kerja, jalan-jalan, masak bersama. Tapi Aisyah masih hadapi konflik inner. Apa ayah bangga, gumamnya ke makam virtual? Jawabannya tak ada, tapi dia pilih percaya ya. Sinta bantu dia lepas masa lalu. Mereka rencana liburan ke Eropa, di mana mereka bisa bebas. Harapan itu cerah. Tragedi kecil terakhir, teman dari grup ditangkap karena demo. Aisyah bantu dana, tapi takut. Kita selanjutnya, tanya Sinta. Aisyah jawab, kita hati-hati, tapi tak berhenti. Ini adalah komitmen akhir. Mereka gabung organisasi internasional untuk perlindungan. Aisyah rasakan tujuan hidup baru. Di akhir cerita, Aisyah tulis surat untuk ayah, "Yah, aku bahagia sekarang. Ma, jika kecewakanmu, tapi ini aku yang sebenarnya." Dia bakar surat itu di pantai, simbol pelepasan. Angin bawa abu, dan Aisyah merasa bebas. Sinta peluk dia dari belakang. Kita selamanya. Cinta mereka bertahan melalui badai, tapi pertanyaan tetap, apakah benar mengorbankan segalanya demi cinta yang ditolak masyarakat? Atau apakah itu egois? Apakah kebahagiaan pribadi lebih penting daripada norma sosial?